Jadi sebagai contoh, ada prajurit yang mendapat putusan hukuman. Kalau itu diadili di peradilan umum, langsung dieksekusi oleh jaksa, masuk tahanan. Tetapi untuk di peradilan militer sama, eksekutornya adalah auditor militer. Tetapi masih ada lagi ketentuan bahwa seorang ankum atau komandannya kalau boleh dikatakan bisa menunda pelaksanaan itu. Nah ini bisa diasumsikan bahwa ini intervensi terhadap impunitas. Nah, padahal kepentingan menunda itu ada ketentuannya. Kalau si prajurit ini mungkin punya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit lain, sedangkan dia akan digunakan untuk operasi. Jika ini masuk tahanan, operasi bisa tidak berjalan. Misalkan seperti itu. Wah, nah, ini kan artinya, tidak. Maaf, berarti ada seorang misalnya dia membunuh warga sipil, gitu. Tapi karena keahliannya dibutuhkan, si pembunuh ini yang harusnya ditahan, dia bisa tetap bertugas atas nama operasi pertahanan keamanan. Bisa, misalkan itu memang betul-betul, tentunya dengan pertimbangan. Itu dua sisi dalam satu mata uang yang bisa ini. Satu sisi bisa memang mungkin betul ada ini, tapi saya nggak tahu case-nya semacam apa. Tetapi kalau di lain pihak itu bisa terus-menerus dipakai sebagai impunitas. Itu kan bisa terjadi, bisa dua interpretasi semacam itu. Itu yang. Tapi apakah TNI juga merasa dilecehkan akibat perbuatan Kabasarnas yang mengkorupsi alat-alat kemanusiaan untuk mencari korban celaka dan bencana? Tidakkah sebenarnya apa yang dilakukan oleh perwira aktif ini adalah pelecehan pada institusi Polri itu sendiri? Saya kira Panglima TNI juga sudah tegas. Institusi TNI maksud saya. Jadi Panglima juga sudah tegas bahwa beliau sangat kecewa dengan kejadian ini. Dengan kejadian korupsi yang ada di suap yang ada di Basarnas ini. Jadi itu sudah merupakan, saya kira kita sebagai prajurit harus bisa menjabarkan bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi terhadap seluruh prajurit TNI. Harus ada upaya segera ya untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer ya sehingga marwah TNI dan kepatuhan pada prinsip kesamaan di depan hukum itu bisa pada konstitusi itu mengalami peningkatan. Nah, bisa dengan model fast track legislation ya membuat undang-undang ini atau dengan perpu. Jadi pesan untuk presiden